Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak menyebut asma-Nya Allah, mengagungkannya, mentauhidkannya, memujinya, yang kita mulai sejak di hari Arafah sampai dengan hari Tasyrik. Seluruh dunia mengagungkan asma-Nya Allah, banyak-banyak menyebut asma-Nya Allah dan mentauhidkan Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sesungguhnya hakikat hidup dari manusia adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita mengambil ibrah, mengambil teladan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu adalah Khalilullah, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan beliau itu sejak dari mudanya telah bertauhid, mencari bagaimana ketuhanan yang semestinya, sampai beliau itu mengungkapkan bagaimana mencari Tuhan, yang itu menjadi argumen yang dia gunakan kepada masyarakatnya. Beliau sejak muda sudah memiliki semangat untuk beragama, bertauhid, dan sampai dengan masa tuanya penuh dengan ujian. Oleh karena itu menjadi hal yang sangat penting bagi kita, utamanya kaum muda, kaum pelajar, untuk meneladani bukan hanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, akan tetapi juga putranya. Dari Ibrahim alaihissalam, bahwasanya ketika mudanya berhadapan dengan Raja Namrud, ketika dewasanya berhadapan dengan Fir'aun, ketika masa tuanya berhadapan dengan kaumnya, bagaimana untuk mendakwahkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian sampailah kepada anak turun putra-putranya, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim keturunan yang Allah Subhanahu wa taala mengutusnya sebagai nabi dan rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semuanya bagaimana supaya kita ini mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagi kamu sekalian, yaitu Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama dengannya. Contoh
bagaimana kita meneladani Ibrahim alaihissalam yang kita ambil temanya pada pagi hari ini, yaitu bagaimana mencontoh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika kita membahas mengenai kurban, memang yang tampak pada kita adalah bagaimana keteguhan iman Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk menyembelih putranya, dan putranya pun itu juga menyetujui, yang mana itu suatu pilihan yang sangat dilematis karena dia mementingkan kepentingan Allah di atas segala-galanya. Kalau dia mementingkan dirinya sendiri, maka dia akan bukan hanya melawan ayahnya, akan tetapi juga melawan Allah sebagai Tuhannya. Dan kalau dia mengatakan iya, maka sesungguhnya dia melawan dirinya sendiri. Akan tetapi jamaah rahimakumullah, bukan hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang tidak terungkap, tetapi tersirat, yaitu peran Hajar, ibunya. Tentu ibunya memiliki hak atas Ismail. Jangan mentang-mentang ayahnya yang memiliki kemudian mengorbankan anaknya. Ini tentu menjadi suatu pelajaran yang berharga. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam membina keluarganya dan bisa melaksanakan perintah Allah sekalipun tindakan itu sangat tidak populer, yaitu tidak sesuai dengan harapan anak ataupun istri sebagai ibu dari anak tersebut. Dan ini semua diawali dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idz qala lahu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin." Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, Ibrahim, "Aslim, tunduk patuhlah kamu." Qala, maka jawab Ibrahim, "Aslamtu li rabbil alamin." Aku tunduk patuh kepada Tuhan Rabbul Alamin. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, "Ya baniya inna Allaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun." Kemudian kalimat tauhid, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala ini diwasiatkan olehnya, yaitu oleh Ibrahim kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Yakub adalah putra Ishak. Ishak putra Ibrahim. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya Ibrahim menyampaikan wasiat ketauhidan ini kepada anak-anaknya tanpa menyebut Ishak, tetapi menyebut Yakub, itu artinya pesan itu sampai bukan hanya kepada putranya, akan tetapi kepada cucunya. Itu artinya bahwa Ibrahim menyampaikan pesan kepada anak-anaknya, anak-anaknya menyampaikan pesan kepada anak-anaknya lagi, dan anak-anaknya lagi yaitu Yakub menyampaikan pesan kepada anak-anaknya pula. Pesan dari generasi ke generasi. Dan inilah pesan supaya setiap kaum muslimin, keluarga orang-orang yang beriman, mengajarkan ketauhidan, keimanan kepada anak cucunya. Dan apa yang diwasiatkan? Ya baniya, wahai anak-anakku, inna Allaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih untukmu agama ini. Allah telah pilihkan. Dan ketika Allah yang memilihkan, tidak akan pernah salah. Beda ketika kita yang memilih. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Akan tapi Allah yang memilihkan untuk kita agama ini, yaitu agama Islam. Maka dikatakan, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Maka janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Tentu kita memahami, mayoritas dari kita memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lahir dari keluarga muslim, dan kita menjadi muslim sejak lahirnya. Maka itu menandakan bahwasanya kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim. Mungkin ada di antara kita yang lahir bukan dari keluarga muslim, tapi saat ini menjadi muslim, maka sesungguhnya Allah pun memilih dia untuk menjadi seorang muslim. Maka ketaatan yang seperti ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang akan menjadikan keluarga kita ini menjadi keluarga ideal, keluarga yang sukses dunia akhirat, keluarga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka coba kita perhatikan
Jamaah rahimahullah. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi anugerah anak turun. Dan kita tahu di dalam sirah, di dalam tafsir bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak memiliki putra sampai dengan usia tua. Sampai beliau itu sejak dari awal, sejak dari mudanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi anak. Di dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai 102 Allah Subhanahu wa taala mengisahkan perjalanan hidup Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas sholihin. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk dari anak-anak yang soleh. Ini adalah permohonan bahkan kita sebelum menikah pun silahkan untuk berdoa memohon supaya kita diberikan anak keturunan yang soleh. Karena anak keturunan yang soleh itu lahir dari ibu yang soleh, bukan hanya seorang ayah yang soleh. Maka memohon kepada Allah ketika kita sejak muda, ketika kalian masih menjadi pelajar, ketika belum menikah, memohon supaya diberi keturunan yang soleh adalah doa yang sangat urgent, karena nanti akan dipilihkan oleh Allah pasangan hidup yang solihah yang kemudian akan melahirkan anak-anak yang soleh dan solihah. Kemudian di ayat selanjutnya, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Allah Subhanahu wa taala berikan Ismail, kemudian Ishak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu telah sampai pada usia yang dia sanggup untuk bekerja bersama-sama dengannya, artinya anaknya sudah dewasa, artinya anaknya itu sudah balik, sudah bisa mencari kehidupan sendiri, anak yang sangat membanggakan bagi orang tuanya. Maka Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku di dalam mimpi, sesungguhnya aku itu menyembelihmu. Fanzur madza tara. Maka coba perhatikan, menurutmu bagaimana ini? Satu bentuk komunikasi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu berupa mimpi, Nabi Ibrahim alaihissalam itu sampai menunda beberapa kali, benar enggak ini perintah dari Allah? Benar enggak ini perintah dari Allah? Dan ketika meyakini bahwa itu adalah perintah dari Allah, maka dia harus melaksanakan. Akan tetapi melaksanakannya tidak seperti kita ketika kita melaksanakan sholat, seperti kita melaksanakan puasa. Kalau kita sholat ya tinggal sholat saja, kalau kita puasa ya tinggal puasa saja. Akan tetapi perintah ini adalah untuk menyembelih anaknya sendiri, mengorbankan anaknya sendiri. Ya dia bisa melaksanakan, tetapi butuh orang, butuh objek untuk ibadah ini, yaitu anaknya sendiri. Maka dia mengkomunikasikan perintah Allah ini kepada anaknya. Dan anaknya ketika dimintai pendapat, fanzur madza tara, maka pikirkanlah olehmu bagaimana pendapatmu ini. Bapak ini mendapatkan perintah dari Allah seperti ini, apakah kamu meyakininya? Ini bagaimana? Ternyata jawaban dari putranya yaitu Ismail yang telah mendapatkan didikan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan didikan dari Ibrahim alaihissalam yang sejak awal didoakan supaya Nabi Ibrahim mendapatkan putra yang soleh. Maka kesolehan ini terwujud. Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakan saja apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Perhatikanlah jamaah rahimahullah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Betul-betul suatu komunikasi yang efektif. Karena Nabi Ibrahim itu berkata langsung kepada Nabi Ismail, yang Nabi Ismail adalah orang yang tepat karena dia telah dibekali dengan keimanan dan tauhid. Tidak mungkin seorang ayah akan membunuh anaknya sendiri. Tidak mungkin seorang ayah itu akan tega untuk mengorbankan anaknya. Pasti ini bukan kehendak ayah, tapi perintah dari Allah. Dan Nabi Ismail alaihissalam mentaatinya.
Sekarang coba kita merefleksikan kepada diri kita sebagai kaum pelajar, sebagai kaum muda. Ketika ayah ibu kita memerintahkan kepada kita, wahai anak-anakku, korbankanlah waktumu, sampaikanlah kepada ilmu, sampaikanlah kepada keimanan, hindarkanlah gadget kalian. Cobalah kalian jangan bermaksiat, cobalah kalian itu mengaji, cobalah kalian itu melaksanakan sholat. Apakah kita, oke, Bapak Ibu, aku akan melaksanakan, akan aku singkirkan HP-ku, akan aku singkirkan gadgetku, aku akan memenuhi seruanmu, aku akan belajar sungguh-sungguh, aku akan menjadi anak yang engkau banggakan ya Allah. Engkau akan mendapatiku, wahai Bapak Ibuku, termasuk orang-orang yang sabar. Sabar di dalam menuntut ilmu, sabar di dalam bekerja, sabar dari bersentuhan dengan kemaksiatan. Adakah kita seperti Ismail? Ini betul-betul menjadi refleksi bagi kita. Jadi momentum Idul Adha, korban, itu nggak sekedar menyembelih kambing atau sapi, tapi bagaimana kita menyembelih sifat-sifat hewani pada diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang diharapkan oleh orang tua kita seperti Ismail. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, khususnya Bapak Ibu guru kaum pendidik, tetaplah bersabar dan doakanlah anak-anak di dalam kebaikan. Dan juga anak-anakku semua, kaum pelajar, kaum muda, jadikanlah contoh Ismail alaihissalam untuk mentaati kepada orang tua, mentaati Allah. Dan khusus kepada ibu guru dan juga para kaum ibu serta kaum wanita, sekalipun tidak secara tersurat dalam Al-Quran peran hajar di dalam peristiwa kurban, akan tetapi tersirat juga makna yang cukup mendalam yang sangat penting, yaitu peran dari para ibu terhadap pembinaan keluarga. Sekalipun mereka para ibu tidak disebut-sebut, tapi terwujud di dalam kebahagiaan suami dan juga anak-anaknya, dan itu sungguh peran yang luar biasa. Akhirnya Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita akhiri khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta la syarika lak ya Hannan ya Mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallaha la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhul amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaqana bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa ghfir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi